Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngomongin Hukum ya. Kali ini kita mau menjawab satu pertanyaan yang cukup spesifik ya dari @yongki Gunawan 9170. Ya, yang bersangkutan menanyakan atau menyampaikan informasinya melalui komentar YouTube ya. Kira-kira seperti ini. POJK 69 garing POJK 5 garing 2016, pinjaman wajib asuransi kredit produktif, ketentuan perundang-undangan. Bank yang asuransi kredit sebagai tertanggung dan premi juga dibayar bank untuk pengalihan risiko. Penerapan PMK 124 garing 010 garing 2008 pasal 8, debitur kolek 5 macet 180 hari, asuransi wajib bayar klaim 100% dari outstanding ke bank. Intinya di cover lunas asuransi kredit. Pertanyaan, apakah bank bisa lelang aset jaminan lagi yang mana debitur sudah info pinjaman sudah di cover lunas oleh di asuransi kredit? Thanks. Oke ya, sebelum masuk menjawab pertanyaan itu, saya pikir saya perlu menyampaikan apa yang saya ketahui ya. Mungkin bisa berbeda pendapat, silahkan. Tetapi setahu saya terkait dengan perlindungan asuransi ya, tidak semua debitur itu meskipun sudah di cover asuransi itu asuransinya bisa dibayarkan. Kenapa? Contoh kan tadi yang bersangkutan menyampaikan bahwa debitur call 5 macet di atas 180 hari, asuransi wajib bayar klaim 100% dari outstanding. Faktanya tidak seperti itu ya. Kenapa seperti ini? Nah, dalam perjanjian antara kreditur dan debitur itu adalah perjanjian yang sifatnya lebih detail ya. Jadi dia turunan dari perjanjian yang lebih umum. Artinya itu yang mengatur spesifik. Dan biasanya asuransi itu hanya mau membayar berdasarkan syarat-syarat tertentu ya. Jadi ketika debitur mengalami kegagalan bayar dan syarat-syarat tertentu itu terpenuhi, maka asuransi bisa menanggung hal tersebut ya. Nah, itu contohnya. Nah, kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena kalau kelaziman itu tidak digunakan, maka akan timbul peluang moral hazard, di mana ketika debitur pinjam uang ke bank atau ke kreditur, kemudian di cover asuransi, kemudian dia menggunakan logika bahwa ketika debitur itu macet maka sudah di cover asuransi, maka akan timbul peluang moral hazard, yaitu saya ambil uang bank, pinjem kredit katakanlah KTA ya, katakanlah KTA 50 juta, udah saya nggak usah bayar, toh sudah di cover asuransi. Nah, maka pihak yang dirugikan adalah bank dan asuransi, seperti itu. Nah, artinya ada debitur-debitur yang memang harus memenuhi syarat sebelum asuransi itu mau membayar. Jadi tidak semuanya seperti itu ya. Jadi itu pendapat saya. Jadi yang saya tahu dan saya lihat sehari-hari seperti itu. Ya, jadi ketika Anda sudah memenuhi kewajiban Anda, kemudian tiba-tiba contoh ya, debitur meninggal dunia, sedangkan kolektibilitas sebelumnya lancar, kemudian karena meninggal dunia nggak bisa bayar, sehingga jadi macet, maka itu bisa. Kenapa? Karena sebelumnya sudah ada etikat baik membayar, biasanya seperti itu. Dan itu harus segera diklaim oleh pihak ahli waris ya. Bukan menggunakan legal reasoning atau penalaran yang tadi, toh ini sudah di cover asuransi, saya bayar nggak bayar pun nggak ada urusan, yang penting asuransi cover. Nah, itu salah ya, seperti itu. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah bank bisa lelang aset jaminan yang mana debitur sudah di cover lunas? Oke. Nah, kalau memang sudah di cover lunas, artinya sudah seluruh hutang si debitur dibayar dalam konteks normatif ya. Kita tidak melihat syarat polis ya, katakanlah seperti itu. Maka tidak ada lagi kepentingan bank untuk melakukan eksekusi dari jaminan. Ya, kenapa? Karena hutangnya sudah habis, sudah lunas, sedangkan jaminan itu digunakan sebagai second way out. Apabila hutang tidak dibayarkan, maka bank bisa mengeksekusi jaminan, seperti itu. Tapi kembali ya, saya sampaikan bahwa reasoning atau logika bahwa
utang pasti di cover asuransi dan kalaupun macet pasti dibayar lunas oleh asuransi, itu tidak selalu seperti itu ya. Cek polisnya ya. Anda nggak bisa mengeneralisir atau merasionalisasi yang penting saya udah bayar premi atau preminya sudah terbayar pasti di cover asuransi, enggak ya. Harus cek polisnya seperti itu ya. Mudah-mudahan menjawab. Kita ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.